Halo, selamat pagi anak-anak semua, kelas 5A 5B. Halo, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Iya. Masih semangat ya? Mari. Iya. Salam pramuka. Salam pramuka. Iya, kalian salamnya begini, salam gitu ya. Kita ulangi lagi. Salam pramuka. Salam. Iya, oh iya, pramuka. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang pramuka ya. Kalian ini sudah tidak siaga lagi. Ya, kalian sudah penggalan. Tapi masih calon. Ya, masih calon penggalan ya. Belum sah misalnya karena belum dilantik. Ya, nanti kalau sudah dilantik baru sah menjadi penggalang. Ya, sebenarnya apa sih penggalang itu anak-anak? Ayo, penggalang. Penggalang itu apa? Ya? Galang itu apa ya? Penggalang itu. Ntar Pak, cari di Google dulu Pak. Mencari di Google dulu. Waduh, Francisco ini. Oh, boleh. Oke, Google apa itu? Share screen video. Apa itu? Ini kan pun buka ya. Penggalang itu pramuka apa ya? Ayo, apa ya, Riosi ya? Kayaknya pramuka lalangan. Pokoknya saya tahu. Pokoknya saya tahu pramuka. Jen video ini. Jen. Niki. Ada loh di Google. Ya. Oke, anak-anak bisa lihat ini? Bisa lihat video ini? Bisa. Bisa ya? Belum Oke. Pak, masih udah Pak bisa. Wah, ini rumahnya gede sekali loh. Simak ya, jangan ribut ya. Itu yang ini. Oh, udah. Oke. Ya, kita mengenal pramuka penggalang. Ya, pramuka penggalang itu adalah seorang anggota pramuka yang telah berusia antara 11 sampai 15 tahun. Jadi kalian berapa usianya nih? 10 Pak. Iya, 10. Jadi kalian masih calon gitu ya. Kita 9 Ini punya latar sejarah yang begini anak-anak. Itu pada masa dulu Sumpah Pemuda ya. Pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 sampai 28 ya. Nah, di sana awal kisah mula penggalang ya, pemuda Indonesia yang kemudian menghasilkan Sumpah Pemuda ya. Di sana ada kongres pemuda yang menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, makanya disebut dengan penggalang ya. Oke, di sini ada beberapa persyaratan ya untuk menjadi pramuka. Apa syaratnya? Ini yang pertama, kode kehormatan pramuka. Pada saat kalian dulu siaga, kehormatanku, aku dulu pada saat siaga kalian akan Dwi Satya ya. Iya Pak. Oke, sekarang Satya Kang. untuk penggalang Tri Satya. Nah, ini Tri Satya ya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, negara kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Ya. Hidup dan mempersiapkan. Ya, ini ya. Oke. Ucapnya Trisatya sendiri apa sama-sama, Pak? Nah, ini untuk Tri Satya. Bisa dilihat anak-anak? Bisa lihat ya? Bisa ya? Yang pertama, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, negara kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila.
menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati dasa dharma. Nah, itu nanti kalian harus dihafalkan nih Trisatya ya. Kalau dulu waktu siaga kan Dwi Satya, sekarang Trisatya. Ada tambahannya. Ya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasa dharma. Nah, ini ada dasa dharma. Apa sih dasa dharma itu? Oke, ini dasa dharma ya. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Patriot yang sopan dan kesatria. Dan suka bermusyawarah. Rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah, itu dasa dharma. Ya, 10 dasa itu 10 dasa. Ya, 10 kewajiban yang harus kalian lakukan, dharma. Ya. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seorang pramuka penggalang itu harus takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan kewajiban sebagai umat beragama, ya, seperti ya beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Cinta alam, pramuka itu seorang yang cinta alam, tidak merusak alam, ya, memelihara alam dengan baik, ya. Jadi seorang pramuka penggalang itu ya menjaga lingkungan sekitar, ya, kebersihan, ya. Kemudian kasih sayang sesama manusia, harus saling mengasihi, ya. Tidak bertengkar gitu sesama, ya. Tidak apa namanya istilahnya ya berselisih gitu ya. Kemudian yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Ya. Seorang patriot, seorang pejuang yang sopan. Ya, sopan itu dalam arti ya kalian tahu apa namanya menjaga sikap tingkah laku yang baik, ya. Ya. Contoh kecil misalnya contoh yang apa bagaimana bersopan santun ketika bertemu dengan orang yang lebih tua gitu ya, orang yang lebih usianya lebih tua dari kalian ya, bagaimana bersikap gitu ya. Bagaimana berbicara ya. Di rumah itu berbicara sama orang tuanya bagaimana ya, sama orang yang lebih tua lah gitu ya. Ya. Kemudian kesatria, apa artinya kesatria ya? Ayo, apa? Pedang. Kesatria mempunyai pedang. Jadi kesatria, jiwanya yang kesatria ya. Jadi orang yang kesatria itu artinya dia bisa menerima kekalahan. Misalnya dalam hal apapun ya, misalnya kalian berkompetisi lomba ya, jadi ketika kalian kalah kalian bisa menerima kekalahan. Oke, tidak apa-apa, lain kali saya harus berjuang. Nah, itu namanya jiwa kesatria ya. Misalnya dalam permainan juga kalian bermain sama temannya, bermain sepak bola ya, kalian kalah misalnya. Ya menerima kekalahan, jangan baru kalah amuk langsung ngamul ya. Nah, itu tidak berjiwa kesatria. Ya. Nah, kemudian yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Patuh. Ya, patuh itu artinya turut menuruti ya perkataan ya misalnya bapak ibu guru, orang tua di rumah ya. Kemudian suka bermusyawarah, artinya segala sesuatu permasalahan itu diselesaikan dengan musyawarah ya, tidak dengan maunya menang sendiri ya. Kemudian yang kelima, rela menolong dan tabah ya, suka menolong. Tabah, apa artinya tabah? Ya. Tabah jika mengalami masalah ya, permasalahan dia kuat ya, tidak apa namanya, tidak menyerah gitu ya. Ya. Permasalahan itu banyak ya, dalam arti bisa permasalahan hidup atau masalah dengan temannya gitu ya.
berselisih dengan temannya, ya tapi tetap tabah. Ya, atau dalam pelajaran misalnya, ya kurang mengerti atau gimana, lagi ya tangan tetap, susah boleh nolong. nah, kalau misalnya temannya lagi kesusahan boleh menolong, tapi menolongnya dengan cara bagaimana? Ya dengan cara yang cerdas, ya. Misalnya kalau ngasih jawaban itu apakah menolong yang baik? Nah, misalnya temannya lagi kesusahan, aku nggak tahu nih soal nomor 1 sampai 10, tolong dong. Nah, ini oh ya, kalau kata pramuka itu kita suka menolong ya. Kasih aja temannya jawaban. Nah, itu bukan begitu caranya. Menolong yang baik itu dengan cara ya menjadikan dia yang lebih baik, menjadikan teman kita menjadi lebih baik gitu ya. Misalnya kalau misalnya dia kesusahan dalam mengerjakan soal, bagaimana kita memberitahu atau mengajari caranya, gitu. Sehingga dia bisa menemukan jawaban sendiri. Sehingga nanti kalau ada soal yang lain, dia bisa menjawab. Ya. Artinya dia bisa berubah menjadi lebih baik. Gitu. Nah, itu baru menolong yang baik. Ya. Kemudian rajin, terampil, dan gembira. Rajin, ayo. Siapa yang rajin? Kan ada rajin, pangkal, pandai, gitu ya. Jadi anak yang rajin ya pasti pandai nanti, ya. Anak yang pandai tetapi malas, ya mungkin ya nanti dikalahkan dengan anak yang rajin, ya. Kemudian terampil, terampil itu artinya dia punya keterampilan, gitu ya, skill, gitu ya, yang dimanfaatkan dengan baik, ya, mengerjakan segala sesuatunya itu rapi atau gimana dengan baik, ya. Kemudian gembira. Nah, pramuka itu selalu bergembira, ya. Jadi kalau ada teman yang sedih, hibur biar dia gembira, ya. Kemudian hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat itu tidak boros, ya. Jadi memanfaatkan sesuatu yang ya yang memang sudah semestinya, gitu ya. Cermat, nah, artinya kalau cermat itu berpikir secara apa namanya, ya. Kemudian bersahaja. Apa itu? Suara apa itu ya? Kemudian disiplin. Nah, berani dan setia, disiplin. Nah, kalian sudah tahu disiplin ya. Nah, dalam masa pandemi ini juga harus disiplin, artinya disiplin waktu, gitu ya. Ya, kalau misalnya ada jadwal untuk Zoom, silakan kalian bersiap diri, ya. Jadi Pak Guru berterima kasih sekali sama kalian-kalian yang sudah ikut dalam Zoom meeting ini, ya. Jadi kalian artinya sudah disiplin, ya, melaksanakan disiplin kalian. Kemudian berani dan setia, ya. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya, ya, bertanggung jawab, ya. Tempo hari kan kita belajar materi tentang bertanggung jawab, ya. Tanggung jawab itu apa? Masih ingat kalian tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab itu melaksanakan apa, ya? Melaksanakan apapun. Melaksanakan apapun. Ya, Riosi. Yang terjadi. Apapun yang terjadi. Waduh. Nah, Pak Guru. Ya. Mau apa? Mau coklat? Mau, Pak Guru? Mau. Mau apa? Mau menanggung jawab. Menanggung jawab. Segala kesalahan yang kita buat. Mau menanggung kesalahan yang kita buat, ya, bertanggung jawab. Oke. Ya. Bertanggung jawab itu ya, bertanggung jawab itu apa tadi? Ada beberapa yang mau menanggung apapun yang kita lakukan. Ya. Mau menanggung apa yang kita lakukan. Ya. Cermat. Ya, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, artinya ya kalian tadi betul ya apa yang dikatakan oleh itu, mau menanggung. Artinya apapun yang kita lakukan, ya, misalnya kita salah, ya kita mau bertanggung jawab, ya.
Tanggung jawab itu segala kewajiban yang kita lakukan secara sadar, ya. Dan dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya berarti dia itu jujur, gitu ya. Kalau sudah jujur pasti dipercaya orang, ya. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu 10 dasar dharma, ya. Nah, jadi seorang pramuka penggalan harus menguasai Trisatya dan dasar dharma, ya. Kita lanjutkan lagi. Oke, satuan terkecil dalam pramuka. Bisa kalian lihat ini? Bisa. Ya. Disebut regu yang ya. apa, Pak? Satuan terkecil pramuka penggalan disebut regu. Terbaik. Ya, regu. Kalau dalam siaga dulu kan kalian disebut dengan barung. Nah, untuk penggalan sekarang disebut dengan regu. Setiap regu itu terdiri dari 5 sampai dengan 10 anggota. Ya, regu putra biasanya namanya Mahiman. Kalau regu biasanya menggunakan nama Tuhan, itulah, ya. Wah. Ya, misalnya kayak Regu kecoa. Wah, regu kecoa. Siapa yang mau jadi regu kecoa? Francisco ketua regunya, ya? Enggak mau, Pak. Ya. Ya. Regu ya mewakili apa namanya istilahnya, ya. Nama regu itu jadi ada sifat-sifat yang diambil dari nama regu itu. Misalnya Raja Wali. Raja Wali itu gagah, gitu ya. Jadi regu panda, Pak. Panda kan suka tidur. Ya, berarti regunya kalau regu panda ya suka bermalas-malasan dong, tidak mencerminkan seorang pramuka dong. Nah, ya kalau biasanya nama regu itu dia mencerminkan apa namanya, ya sifat dari anggotanya, gitu, ya. Kan Raja Wali, elang, jadi yang gagah-gagah, ya harimau, singa, artinya regu-regu tersebut bukan ya, yang malas-malas, ada sifat yang baik, yang positif, yang ya mewakili regu itu, gitu. Ya. Kalau regu kecoa gitu, sifat apa yang positif, apa yang bisa kita ambil dari regu kecoa? Ayo regu kecoa, silakan maju. Aduh, panda kan. Ya kalau regu panda ya masih bisa lah, gitu. Walaupun ada sifat negatifnya, suka tidur, ada positifnya juga, ya. Ya, yang positifnya itu yang kita ambil, gitu ya. Biasanya nama regu ya kesepakatan dari anggota regu. Ayo, apa nama regu kita, ya? Yang gagah lah, yang sifatnya mewakili kita semua lah, gitu. Ya. Regu T-Rex. T-Rex, ya. Kalau regu putri juga nama tumbuhan atau bunga, misalnya ada regu melati, kenanga, mawar, regu anggrek, ya, regu apalah, gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Satuan terkecil. Kemudian satuan terbesar itu disebut dengan pasukan, yang terdiri dari beberapa ya, 100 matematikaku. Seorang pratama, ya. Jadi kalau tadi kan regu dipimpin oleh ketua regu, ya, namanya Pinru. Nah, kalau wakilnya namanya Wapinru. Nanti ketua regunya dari kelas 6, wakilnya dari kelas 5. Nah, pemimpin dari semua regu ini, ya, kan ada regu elang, regu yang putra, regu elang, regu Raja Wali, dan macam-macam, ya. Yang perempuan ada regu mawar, regu kenanga, dan banyak lagi. Nah, regu-regu tersebut itu akan dipimpin oleh satu orang pemimpin, ya, namanya pratama, ya. Ya, namanya pratama. Ya. Oke, kalau dulu yang jadi pratama ada pratama putri, ada pratama putra, gitu ya. Yang pratama putranya Kak Ananta, yang pratama putrinya itu Kak Happy kalau nggak salah, ya. Nah, kalau sekarang
Ya, mungkin belum tahu kita karena belum pernah kita melaksanakan latihan pramuka ya. Jadi mudah-mudahan semester 2 ini kita bisa beraktivitas atau belajar normal, ekstrakurikuler pramuka bisa kita laksanakan ya. Bisa kita... Yang cewek bunga bangkai aja, Pak. Bagus. Wah, bunga bangkai. Nah, Francisco-nya ada aja ya. Ya. Nanti Francisco Pak Guru angkat jadi Pratama saja ya. Ya. Pratama apa tuh? Iya. Dan nama saya nggak ada Pratama kok. Ya. Pratama Francisco Putra. Oke, setiap regu dipimpin oleh pemimpin regu. Tadi Pak Guru sudah singgung ya, atau disingkat dengan pinru, dan dibantu oleh seorang wakilnya yang disebut dengan wapin. Nah, ini seragam pramuka penggalang ya. Ya, seragam pramuka penggalang ya. Sekedar biar kalian tahu aja ya. Oke, ini kalau laki-laki seperti ini ya. Laki-laki seperti ini ya. Nah, ini ada tutup kepalanya ya, kayak baret itu ya. Kemudian di leher itu ada apa namanya kacu ya. Nanti cincin kacunya merah ya. Ganti. Kalau kuning belum ya Pak ya? Ya belum, masih merah dulu. Karena sekarang kan kalian hijau ya. Nah, kemudian Ya, Pak. semua tandanya di sini di baret itu merah juga. Ya. Pak itu banyak banget tandanya Pak, itu dibeli juga Pak. Ya, untuk sementara untuk di sini kita cukup yang sederhana saja, yang seperti kakak kelasnya ya. Ya ini kan sudah mengikuti kegiatan dia, kegiatan. Bagi yang perempuan, oke, kalau perempuan ini sebenarnya kulot dipakai ya. Dia bukan rok tetapi kulot kayak celana gitu ya. Ya celana rok gitu ya. Namanya kulot ya. Sama topinya seperti ini ya, cuma tandanya saja yang merah ya. Ring kacunya juga merah ya. Nanti kalau sudah apa namanya sudah aktif lagi berjalan ya, kalian nanti persiapkan ini ya. Persiapkan tanda-tandanya itu yang merah ya. Ring kacunya yang merah gitu ya. Oke. Itu anak-anak ya. Jadi itu dia ya materi pramuka kita untuk hari ini ya. Sekian. Bentar dulu. Jadi anak-anak kira-kira ada yang ingin anak-anak tanyakan ya, untuk materi pramuka hari ini? Setidaknya kalian ya ada? Ayo, silahkan bertanya. Masih ada waktu. Tidak ada. Jadi sekali lagi seorang pramuka penggalang ya, kode kehormatannya yang anak-anak harus kuasai adalah Trisatya dan Dasadharma. Ingat itu ya. Ada Trisatya, ada Dasadharma ya. Jadi Trisatya itu tadi ya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh ya menjalankan ya dan seterusnya. Kemudian ada Dasadharma ya. Ada 10 ya. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, ya patriot yang dan sebagainya. Ya, jadi silahkan kalian kuasai itu bisa dihafalkan ya nanti itu sebagai persyaratan kalian dilantik sebagai penggalang. Ya. Nah, dan itu ada beberapa pengetahuan tentang regu dan apa namanya apa tadi ya, tentang pratama ya pemimpin regu gitu ya, dan seragam pramuka ya. Jadi ini sebagian besar nih seragamnya kayaknya sudah tak muat ya. Enggak Pak, masih muat nih Pak. Masih muat ya. Masih muat Pak.
Ya. Ya. Anak-anak, ada yang perlu ditanyakan ya, tentang pramuka, ya. Nanti di Penggalang itu selain kegiatannya, selain teori, nanti juga ada, kita akan melakukan kecakapan khusus. Ada beberapa kecakapan khusus seperti baris berbaris atau PBB, kemudian mengenal sandi, ya. Sandi itu apa istilahnya, ya, kode, ya. Sandi itu kode, ya, kode rahasia, ya. Ya, ada beberapa sandi jadi yang kalau mau ikut perang. Iya itu. Ya, jadi sandi itu ada bermacam-macam sandi, ya, kode rahasia, ya. Kemudian ada tali temali juga, ya, tali temali, ya, tali temali yang harus kalau simpul gitu, ya. Beberapa simpul, kemudian nanti keterampilan membuat tenda juga, ya, keterampilan membuat tenda, mendirikan tenda, ya. Gimana? Emang mau diriin tenda kan nggak bisa sekolah? Iya, ini kan apa namanya, online, materi gitu, ya. Nah, mudah-mudahan nanti apa namanya besok sekolah, kegiatan pembelajaran ini dimulai dengan normal sehingga kita bisa melakukan kegiatan ekstra gitu, ya. Seperti itu, ya. Itu gambarannya kegiatan pramuka Penggalang, ya. Nanti juga ada dalam pelantikan juga mungkin ada istilahnya persari, perkemahan 1 hari gitu, ya. Mudah-mudahan nanti ya 2 hari kita bisa belajar seperti biasa, normal, sehingga kegiatan ekstra bisa kita lakukan seperti biasa, ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan kira-kira sebelum Pak Guru akhiri? Tidak, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, Pak Guru kira materi pramuka Pak Guru cukupkan sampai di sini. Ya, minggu depan kita lanjutkan lagi dengan materi yang lain, ya. Baik anak-anak, tetap jaga kesehatan, ya. Jangan lupa pakai masker, ya, kalau keluar. Ingat cuci tangan, ya, dan jaga jarak. Anak-anak, sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi dengan sampai jumpa